ambien dan di reseptor. Nah, di reseptor ini tentunya akan memberikan feedback ya kembali apakah usaha-usaha kita untuk bisa mengendalikan pencemaran udara itu sudah optimal gitu ya, sudah sesuai dengan tujuan kita. Nah, untuk mungkin kontrol dulu ya. Nah, untuk pengontrolan tentunya eh, tidak hanya dari aspek teknologi saja ya. Tentunya bisa dari segi ekonomi atau dari hukum dan kebijakan gitu ya. Dan tentunya untuk teknologi, nah ini memang bidangnya teknik lingkungan ya. Untuk diilmukan mungkin keseluruhan gitu ya, untuk bisa memahami di sistemnya itu seperti apa. Nah, untuk di teknologi ini biasanya memang ditempatkan di sumber gitu ya. Jadi kita mencegah emisi tersebut terdispersi begitu ya di udara ambien. Nah, di udara ambien pun juga bisa dilakukan pengontrolan ya yang nantinya akan bisa membantu reseptor untuk mencegah terjadinya dampak yang tidak diinginkan. Nah, jika memang misalnya kejadian penyakit gitu ya yang berhubungan dengan pencemaran udara itu masih relatif tinggi begitu ya. Nah, itu bisa kita evaluasi kembali apakah ada hal yang bisa dilakukan. Nah, untuk detail nanti apakah itu dari aspek teknologi, ekonomi, hukum, dan kebijakan nanti kita bahas agak di akhir gitu ya. Ini pendahuluan dulu aja. Nah, jangan lupa untuk di udara ambien ini akan sangat amat tergantung dengan kondisi meteorologi di lokasi tersebut ya. Jadi di sini di pojok kecil ini tapi meskipun kecil tentunya ini penting sekali ya. Nah, aspek meteorologi ini akan juga menentukan apakah emisi yang berasal dari sumber itu bisa sampai gitu, bisa sampai ke reseptor. Nah, kita lihat dulu yang ini ya sumber. Nah, ini untuk sumber-sumber pencemar udara ini saya ambil dari EcoIDU ya. Nah, ini ada pastinya kemarin ini ada yang alami ya, ada yang alami, kemudian ada yang antropogenik. Nah, antropogenik ini tentunya yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Sedangkan yang natural ini tentunya eh, hampir tidak ada ya kegiatan manusia yang bisa menentukan ya apakah terjadi atau tidak. Nah, misalnya ini ya jelas gunung berapi gitu ya. Nah, gunung berapi kan kita tidak bisa mengatur gitu ya kapan meletus gunungnya, kapan eh, jangan meletus dulu. Nah, itu pastinya ini tidak bisa kita kontrol dan juga debu-debu alami. Nah, kalau debu alami ini bisa jadi masih kita kontrol gitu ya. Nah, debu ini nanti kita bahas ya di parameter pencemar udara. Kemudian dari tentunya yang fokus kita utama adalah sumber emisi yang berasal dari antropogenik gitu ya, yang dari kegiatan manusia. Nah, ini ada beberapa ya, ada industri dan pembangkit listrik, ada transportasi, rumah tangga dan komersil, pembakaran sampah ini ya, pembakaran sampah di sini termasuk yang terbuka gitu ya, jadi open burning tanpa pengendalian pastinya ya. Kemudian ini pertanian juga ya, kita tahu residu-residu agrikultur kadang masih dibakar secara terbuka. Nah, kira-kira dari berapa nih? 1, 2, 3, 4. 5 sektor ini ya, 5 sektor ini mana yang paling tinggi gitu ya, atau mungkin dominan gitu. Apakah industri, transportasi, rumah tangga, pembakaran sampah, atau pertanian kira-kira? Untuk ini ya, emisi konvensional misalnya SOx, NOx, dan juga debu gitu ya. Kira-kira mana yang paling dominan gitu? Izin Hai. menjawab, Bu. Ah, monggo banget, Bu. Boleh. Kok dari saya Silakan. transportasi, Bu?
transportasi. Sama Bu, kalau dari saya transportasi juga Bu. Oke, jadi Mas Ida Bagus dan Mbak Novi sama-sama transport ya. Ada yang lain mungkin? Nah, belum ada ya. Memang betul ya, jadi transport dan industri, ya industri dan juga pembangkit listrik itu menjadi yang dominan gitu ya. Tentu juga untuk pembangkit listrik itu untuk greenhouse yang mengemisikan gas rumah kaca itu juga dominan gitu. Nah, bukan berarti karena yang dominan itu transport dan industri, kita otak-atik ini terus enggak ya. Pastinya di sektor lain, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengendalikannya gitu ya. Dan tentunya untuk emisi di sini ya, mungkin belum sempat saya singgung, dalam sistem pencemaran udara itu ada dua jenis ya. Jadi tadi yang saya sebut ada pencemar konvensional. Nah, pencemar konvensional ini biasanya yang berdampak secara langsung ya, bisa jadi berdampak secara langsung ke kesehatan manusia gitu ya. Jadi ini memang yang namanya konvensional gitu ya, dari sejak zaman dulu sudah diketahui bahwa pencemar ini berbahaya bagi kesehatan. Jadi sudah teknologinya dan juga perilakunya di udara dan bagaimana cara mengendalikannya itu kita sudah mengenalnya dengan sangat baik begitu ya. Nah, itu misalnya contohnya di sini ada 3 ini ya. Untuk polutannya contohnya ada ozon, ada VOC, ada nitrogen oxide, kemudian juga ada sulfur dioxide ya, dan beberapa CFC gitu. Kemudian di sini yang kurang adalah CO ya, karbon monoksida. Nah, karbon monoksida juga termasuk di sini dan tentunya ini kebetulan yang disebut di sini adalah yang gas gitu ya, semuanya gas ini. Nah, jadi untuk yang konvensional tadi bisa kita bagi lagi menjadi 2. Jadi ada yang bentuknya gas, ada yang bentuknya partikulat. Nah, untuk yang gas ini tadi ya sudah di-mention di sini. Nah, untuk yang partikulat, nah tadi ya debu-debu yang bisa memapari reseptor tadi ya. Nah, debu di sini dalam parameter di baku mutu atau mungkin hal yang kita pelajari itu ada beberapa ya, tergantung dari ukuran diameter partikelnya. Nah, yang paling besar itu ada dust wall ya, dust wall. Kemudian ada TSP. Nah, kalau dust wall itu secara alami dia akan apa namanya, terdeposisi gitu ya, terdeposisi kering, secara kering atau dry deposition. Kemudian ada TSP ya, total suspended particulate. Nah, ini ada di dalam baku mutu, itu diameternya di bawah 100. Nah, kemudian ada PM10. Nah, PM10 ini diameternya kurang dari 10 mikron. Nah, kemudian yang paling kecil yang ada di baku mutu itu PM2,5. Dan tentunya untuk tadi kan ukurannya saya sebut dari besar ke kecil gitu ya. Nah, untuk ukuran yang terbesar itu tentunya termasuk ukuran-ukuran yang kecil tadi gitu ya. Jadi pastinya yang terukur itu yang kurang dari misalnya TSP tadi yang kurang dari 100 mikron gitu ya. Nah, itu termasuk dia di dalamnya ada PM10 dan PM2,5 gitu ya. Jadi tergantung dari ukuran filternya itu ya, alatnya itu. Di sini ada mungkin nggak deh. Kemudian di sini ada beberapa ya. Nanti kita bahas lagi ya untuk debu, kita ke sini dulu. Untuk gas tadi ada beberapa fenomena ya, fenomena pencemaran udara yang tentunya beberapa kasus itu sangat parah begitu ya. Nah, ini ada photochemical smoke ini ya. Nah, ini pernah terjadi sangat parah di London ya. Nah, itu ternyata memang disebabkan oleh adanya polutan-polutan ini begitu ya.
Nah, selain di London itu juga ada di Beijing gitu ya. Nah, intinya fenomena ini muncul karena ada nitrogen oxide, VOC, dan juga ini ya yang nantinya akan muncul ozon juga. Jadi namanya foto gitu ya, photochemical smoke ini akan muncul jika ada paparan sinar matahari. Dan biasanya terjadi paling parah di musim panas ya. Dan apalagi akan juga semakin parah jika lokasinya itu berada di lembah dan tidak bisa terdispersi gitu ya. Nah, ini smoke ini tidak typo ya. Jadi ini gabungan dari smoke asap ya. Kemudian juga fog, fog kabut. Jadi ini kalau bahasa Indonesianya adalah kabut asap. Dan ini jelas ya untuk dampaknya ke kesehatan, ke tumbuhan dan juga beberapa kerusakan material. Kemudian ini ada hujan asam. Ya, hujan asam ini fenomena di mana air atau pH air dari hujan tersebut kurang dari 4 gitu ya. Dan ini disebabkan oleh adanya tadi ya emisi-emisi konvensional misalnya pembakaran batu bara begitu ya, dan di mana di dalamnya mengandung sulfur gitu ya, sulfur dioksida. Yang terbakar sehingga menjadi sulfur dioksida ya maksud saya. Kemudian ini ada nitrogen dioksida. Nah, untuk nitrogen dioksida ini munculnya kira-kira dari mana? Apakah sama seperti sulfur tadi berasal dari bahan bakar atau dari mana? Mungkin ada yang bisa jawab? Izin ya Bu, Ya, yang untuk silakan. yang NO2 apa SO2 tadi Bu? NO2 Untuk NO2 kebanyakan dari dari setahu saya dari bahan bakar ya. dari bahan bakar. Terima kasih Mas Ida bagus. Ada yang mau menambahkan atau pendapat lain? Baik, mungkin tadi ya bisa jadi memang dari bahan bakar ya, terutama jika kita menggunakan biomass gitu ya atau biomasa yang di dalamnya ada unsur N-nya gitu ya. Nah, tetapi pada umumnya misalnya tadi batu bara gitu ya. Nah, N-nya ini muncul dominannya berasal dari udara ambiennya. Nah, kita ingat ya komposisi atmosfer kita, udara di atmosfer kita, terutama di troposfer, itu berapa persen nitrogen? 78% ya kurang lebih ya, atau ya hampir 79%. Sisanya adalah oksigen, yang dominan kedua oksigen ya sekitar 20-an persen, dan sisanya adalah gas-gas yang lainnya. Nah, karena suhu tinggi ya pembakarannya ini, nitrogen yang ada di udara tadi bereaksi menjadi nitrogen dioksida yang kemudian di atmosfer kedua senyawa ini bereaksi dengan air ya, dengan H2O sehingga menjadi asam sulfat dan asam nitrat. Bukan asam folat ya ini ya, tapi asam sulfat dan asam nitrat. Nah, kita mengetahui ya bahwa kedua asam ini sifatnya adalah asam kuat sehingga sangat bisa mempengaruhi begitu ya, mempengaruhi pH dari hujan tersebut gitu. Dan ini dampaknya jelas ya ke kesehatan, vegetasi dan material damage. Nah, untuk apa namanya? Tadi ya hujan ini tentunya
tadi pH-nya kurang dari 4 ya. Itu kalau sekitar 4 itu juga sudah bisa dikatakan hujan asam. Nah, secara alami kira-kira pH hujan itu berapa? Ada yang bisa menjawab mungkin? Apakah pH 7? Aja ngomong pH jangan-jangan mungkin background-nya beda-beda ya. Ya, silakan. Gimana? Saya agak nggak jelas. Halo? Menjawab untuk air hujan ya tadi ya, Bu. Iya, air Secara hujan. alami itu kurang lebih 5,6. Oke. Masih Mas Rashid ya. Bisa dijelaskan mengapa 5 sampai 6? Kok tidak 7,0 gitu, yang netral-netral gitu ya. Kira-kira Karena air hujan alami ini sedikit asam karena adanya reaksi dengan karbon dioksida di atmosfer. Iya. Gitu dulu. Ya, betul sekali Mas Rashid. Terima kasih sudah bantu jawab ya. Jadi memang karena reaksi ya dengan karbon dioksida, jadi slightly acid ya, jadi sedikit asam. Yang 5 sampai 6, jadi tidak 7,0 gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada stratosferik ozon ya. Nah, untuk ozon yang berada di troposfer gitu ya. Nah, ini ya. Yang mungkin teman-teman bertanya gitu, ini di sini yang di photochemical smoke ini jadi berbahaya gitu. Tapi kalau eh di stratosfer ini ozon ini justru menjadi sahabat kita ya. Kita bahkan butuh ozon ini berada di stratosfer. Nah, troposferik ozon ya. Nah, kita kan berada di troposfer ya, di lapisan paling bawah. Nah, ozon ini sangat iritan ya, mudah mengiritasi paru-paru kita. Nah, tapi kalau di stratosfer, ozon ini bisa berfungsi untuk melindungi kita dari paparan radiasi ultraviolet ya. Nah, sayangnya karena kita beberapa waktu lalu ya menggunakan senyawa ini, klorofluorokarbon ya, ini kan ada klornya ya. Nah, klor ini sifatnya dia sangat reaktif ya, sangat reaktif dan bisa jadi toksik gitu ya secara alami. Nah, klorofluorokarbon ini bisa bereaksi gitu ya dengan ozon sehingga atom oksigennya ada satu yang terlepas gitu ya bereaksi dengan klor dan itu reaksinya berantai gitu ya. Akibatnya banyak sekali lubang-lubang ozon mungkin ya teman-teman pernah dengar ya. Nah, karena itu sinar radiasi yang berbahaya gitu ya dari matahari itu bisa menembus masuk ke bumi gitu dan bisa memapari kita gitu ya manusia. Nah, ini CFC ini ya mungkin ini umum banget ya pastinya teman-teman tahu ini berasal dari mana. Bisa di AC atau kulkas gitu ya. Atau juga di aerosol, di spray bertekanan itu juga ada ya sebagian. Nah, di beberapa negara, nah ini salah satu kesepakatan global gitu ya, kesepakatan global yang terkait dengan lingkungan ya, yang bisa dibilang cukup berhasil teman-teman ya. Nah, ini kalau kemarin-kemarin atau mungkin recently kita mendengarkan berita yang kurang baik terus gitu ya. Nah, ini berita baiknya untuk ozon stratosferik ini sudah mulai pulih ya. Jadi sudah yang bolong-bolong tadi sudah mulai berkurang dan sudah mulai terbentuk lapisan ozon lagi sehingga bisa mengurangi paparan sinar UV tadi gitu ya. Jadi banyak negara yang sudah sepakat untuk tidak menggunakan CFC ini ya. Nah, saya rasa di Indonesia yang kulkas baru atau mungkin AC baru sudah tidak menggunakan CFC juga ya. Mungkin yang lama-lama masih bisa dan masih bisa kita ganti gitu ya freonnya gitu kan bahasa awamnya freon gitu ya. Nah, kemudian ini tadi selain semua yang gas-gas konvensional ini tentunya tadi ada debu ya. Nah, debu itu kan dia
padatan ya, partikulat gitu. Nah, padatan ini bisa jadi padatannya itu berupa secara kimia ya, secara kimia itu merupakan senyawa organik atau senyawa anorganik. Nah, misalnya senyawa organik saya rasa cukup jelas ya. Misalnya ada sut dan juga karbon-karbon lainnya begitu, atau juga yang sifatnya anorganik. Misalnya yang paling umum adalah logam gitu ya. Nah, dulu kan kita sempat heboh ya dengan pencemar timbal gitu yang berada di udara. Nah, itu jadi partikulat. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran gitu ya di partikulat tadi, misalnya di PM2,5, wah ini kandungan timbalnya ada nggak ya? Nah, itu bisa dikarakterisasi lagi gitu ya. Nah, kemudian ini ada greenhouse effect. Nah, greenhouse effect ini saya rasa juga sudah umum ya. Mungkin sudah sering kita dengar gas rumah kaca ya yang teremisikan dari kegiatan manusia itu ternyata sudah sangat amat tinggi. Nah, sehingga terjadi akumulasi emisi gas rumah kaca gitu ya. Nah, sebenarnya memang kita butuh ya greenhouse effect ini, tetapi karena sekarang sudah over gitu ya, sudah terlalu berlebihan sehingga semakin hangat gitu ya secara global suhu di muka bumi ini gitu. Nah, ini saya rasa udah jelas ya ini. Dan kalau misalnya semakin hangat, yang kita khawatirkan ini kejadian berantai begitu ya. Jadi yang es-es yang berada di kutub, kalau misalnya sampai cair gitu ya, pasti ketinggian muka air laut juga akan meningkat. Nah, kemudian nanti banyak dampak-dampak dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita sekarang berdasarkan Paris Agreement ya, Paris Agreement yang merupakan lanjutan dari Kyoto Protocol, itu kita sepakat sebisa mungkin kita mencegah gitu ya kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius gitu ya. Dan lebih kecil tentunya lebih baik gitu ya. Nah, 1,5 derajat Celcius itu peningkatan yang berasal dari apa namanya baseline-nya itu dari pada saat revolusi industri gitu ya. Kemudian ini gas-gas rumah kacanya, nah CO2, CH4, N2O, kemudian juga termasuk ozon dan CFC. Nah, kira-kira mana nih yang jadi concern utama kita? Apakah CO2, metan, N2O, atau yang lainnya? Apakah kekuatan pemanasannya ini sama semuanya? Nah, saya rasa mungkin ini ya, ini sudah mulai mendekati jam-jam kritis mungkin ya. Nah, ini untuk karbon dioksida ya, yang jadi concern utama kita ya pastinya, karena emisi CO2 ini sangat tinggi gitu ya, apapun kegiatannya gitu ya, bahkan kita sekarang bernafas gitu ya, nah kita mengeluarkan CO2, tapi kan tentunya untuk pernafasan manusia ini tidak jadi concern kita ya, tapi tadi hasil pembakaran gitu ya, hasil pembakaran fosil fuel ya atau bahan bakar fosil itu untuk pembakaran sempurna pasti akan menghasilkan CO2 termasuk di dalamnya ada di transportasi, rumah tangga ya, pembakaran untuk kita masak gitu dan lain-lainnya. Nah, ini berada pasti akan mengemisikan CO2 gitu ya. Nah, memang kalau kita bandingkan dengan gas lain yang metan, N2O dan seterusnya ini, kekuatan untuk menghangatkannya memang relatif kecil ya. Nah, tetapi karena emisinya paling besar, ini menjadi concern utama kita gitu. Ini ada beberapa gambaran gitu ya, ini natural tadi ya, yang dari volcano, gunung berapi. Kemudian kalau dari segi sistem sumbernya tadi ada pencemar titik ya. Nah, ini ya pencemar titik itu biasanya tidak bergerak. Nah, ini ya. Jadi misalnya cerobong gitu ya. Nah, ini cerobongnya ada 1, 2, 3. Nah, ini
bisa jadi kita anggap ini adalah pencemar garis ya. Nah, ini pencemar garis, tapi kalau misalnya satu buah aja gitu ya, itu pencemar titik gitu. Kalau berjejer pencemar garis. Kemudian kalau yang mobile ya bergerak, ini misalnya ada kereta api gitu ya. Mungkin ini diesel atau pastinya bukan listrik harusnya ya. Nah, ini termasuk pencemar garis juga ya, atau yang mobile sources. Kemudian ini yang pencemar dengan sumber area. Nah, ini misalnya ada livestock gitu ya, ada peternakan, atau mungkin kita membakar apa namanya, sisa-sisa residu agrikultur, itu termasuk sumber area, termasuk juga pembakaran sampah gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa emisi polutannya tadi ya. Saya rasa tadi sudah kita bahas, jadi saya ada yang belum dibahas ya. Mungkin ini hidrokarbon. Nah, ini tadi terutama bahan bakar fosil gitu ya, yang tidak terbakar dengan sempurna. Nah, pembakaran tidak sempurna tadi selain bisa menghasilkan karbon ini ya, monoksida, juga bisa menghasilkan hidrokarbon gitu ya. Nah, saya rasa untuk karbon monoksida ini salah satu gas yang beracun gitu ya, yang mungkin sering masuk ke berita-berita gitu. Misalnya ada orang memanaskan mobil di dalam garasi yang tertutup gitu. Nah, itu lama-kelamaan kok ngantuk gitu ya, ngantuk, pusing, terus tidur, terus nah bisa jadi eh fatality gitu ya. Nah, kira-kira ini penyebabnya apa? Kenapa bisa karbon monoksida ini bisa menyebabkan kematian? Yang bisa menjawab barangkali? Baik, untuk mekanismenya ya, karbon monoksida itu sangat mirip dengan perilaku apa namanya, oksigen gitu ya, sehingga ini ya, darah kita salah mengenali gitu ya, yang tadinya harusnya oksigen yang diikat, malah yang diikat adalah karbon monoksida. Jadi singkatnya, karena kita kekurangan oksigen, itu bisa menyebabkan hingga meninggal dunia gitu ya. Kemudian ini contoh sumber pencemar udara yang dominan gitu ya. Ada pembangkit listrik, industri, baja, kilang minyak bumi, peleburan, pabrik pupuk, asam, semen, sabun, deterjen, di industri manufaktur semua ya. Kemudian ini dari Memon et al. Ini ya. Nah, untuk beberapa ini ada yang dominan partikulat dan bau ya ini ya, odor. Ada deterjen dan sabun gitu. Kemudian ini tadi kita berbicara keseluruhannya di outdoor ya, atau di luar ruangan. Nah, tapi emisi dari ruangan itu juga bisa jadi concern kita, terutama di dalam lingkungan kerja ya. Nah, di K3 itu pasti ada pengendaliannya ya, jika memang risikonya sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Nah, ini beberapa contoh sumber emisi polusi udara dalam ruangan. Ada asap rokok, ada bahan bakar padat, kemudian produk pembersih rumah tangga ya, terutama yang mengandung bahan organik volatil, dan juga misal dari yang pembersih gitu ya, larut pembersih di sini. Nah, ini tadi ya, yang biasanya mengandung klor tadi ya. Kemudian ini ada bahan bangunan dan furnitur yang biasanya yang baru dicat gitu ya. Nah, itu biasanya melepaskan gas formaldehid yang merupakan polutan dalam ruangan. Nah, kemudian peralatan memasak saya rasa juga sangat umum ya, ada kompor gas, peralatan memasak lainnya bisa melepaskan nitrogen dioksida ya, karena tadi suhu yang tinggi dan juga partikulat ke udara dalam ruangan. Nah, untuk itu terutama jika menggunakan bahan bakar fosil gitu ya, pastikan ventilasinya harus memadai begitu. Nah, ini contoh perbandingan ya, ini dari ini disertasinya Pak Huboyo ini ya.
Nah, di sini kita lihat ya perbandingannya dengan dari tungku kayu bakar di beberapa daerah gitu ya, di Lembang dan Juwana gitu. Kita lihat untuk emisi partikulatnya PM2,5 dan ini di ruang tengah gitu ya, dan ini di apa namanya di dapur gitu ya, di cook site. Nah, ternyata yang di dalam dapur tadi atau di tempat kita masak gitu ya, itu jauh lebih tinggi pastinya ya daripada di ruang tengah gitu ya. Nah, baku mutunya di PM2,5 itu rata-rata 24 jam sebesar 55 mikrogram per meter kubik ya. Berarti ini jelas berapa puluh atau ratus kali melewati baku mutu gitu ya. Tentunya baku mutu ini juga sudah mempertimbangkan dampak kesehatan gitu ya ke manusia khususnya. Nah, ini tadi ya untuk penentuan baku mutu gitu, baku mutu ambien itu tentunya kita tetapkan untuk semuanya gitu ya, semuanya termasuk populasi yang rentan gitu ya, entah itu anak-anak atau mungkin lansia gitu ya, atau juga yang memiliki kondisi tertentu gitu ya, misalnya asma gitu ya. Jadi kita juga harus memikirkan mereka gitu. Jadi tidak ada yang mungkin alah jumlahnya paling cuman 1% dari total populasi, berarti nggak usah aja dipertimbangkan. Nah, itu tidak boleh ya. Tetap untuk baku mutu dibuat untuk semua populasi. Nah, ini contoh aja ya untuk photochemical oxidants tadi, yang smoke tadi, untuk NOx itu akan bisa menimbulkan direct impact gitu ya, dampak langsung ke paru-parunya, terutama untuk populasi yang sensitif tadi ya. Ada dampak lainnya ini pastinya tadi sudah kita bahas ya, ada ke material dan juga ke ekosistem. Ini dampak kesehatan untuk masing-masing masing-masing parameter begitu ya. Nah, ini tadi yang karbon monoksida ternyata sifatnya 240 kali lipat lebih kuat daripada oksigen. Nah, karenanya darah kita malah mengikat karbon monoksida sehingga kita malah kekurangan oksigen gitu ya. Nah, ini ada NMHC gitu ya, ada non-meson hydrocarbon. Misalnya ada etana, eten, propen dan propana, isopren ya. Ini sudah terkenal sebagai gas yang karsinogenik gitu ya, dan juga beracun. Jadi sangat penting ya untuk mengontrol konsentrasi ozon juga. Kemudian ada partikulat. Untuk partikulat yang sebenarnya jadi concern utama kita adalah yang mana nih? Ini sudah ada. Ada di ukuran PM2,5 ya. Jadi untuk tadi yang ukurannya kurang dari 2,5 mikron itu bisa masuk ke menembus alveoli kita gitu atau alveolus. Nah, kalau sudah masuk ke alveoli nanti beredar di darah dan juga sistem metabolisme tubuh kita begitu ya, sehingga dampaknya akan lebih langsung gitu ya. Nah, kalau PM10 apalagi TSP itu bisa jadi tersaring gitu ya, tersaring baik itu di saluran pernafasan yang atas maupun yang di tengah gitu. Tapi kalau yang lebih kecil ini tadi bisa masuk ke alveoli. Nah, lebih kecil lagi kalau beruntung, bukan beruntung ya, karena adanya gerak Brown gitu ya. Nah, gerak Brown ini nanti akan memantulkan kembali ya, yang sangat kecil misalnya kurang dari 1 mikron itu nanti bisa sebagian bisa terpantul lagi kita keluarkan melalui eksalasi gitu ya, menghembuskan nafas. Dan makanya tadi untuk partikulat ini tadi ya tergantung
sebenarnya partikulat tadi itu isinya apa gitu. Atau senyawa komponen kimianya apa gitu ya. Apakah sifatnya beracun, karsinogenik, atau asam dan lainnya gitu ya. Nah, ini contoh lainnya tadi misalnya ternyata logam gitu ya, partikulatnya tadi setelah dikarakterisasi. Nah, ini sudah sangat terkenal ya, bisa menghambat kerja enzim, terus juga bisa mengurangi kecerdasan, terutama kecerdasan anak gitu ya. Makanya sekarang kita sudah phase out dari bahan bakar bertimbal ya. Nah, ozon ini kita tadi sudah bahas ya, ini juga membutuhkan sinar matahari sehingga bisa terbentuk gitu ya. Ini kita membicarakan ozon troposferik gitu ya. Ini chain reaction-nya mungkin bisa dibaca ya pastinya. Ini HV ini maksudnya adalah sinar matahari. Nah, ini tadi yang NO2 tadi bisa apa namanya? Terpisah ya, ada atom yang oksigen yang tereksitasi ini ya. Nah, sehingga nanti bisa membentuk ozon. Nah, untuk sinar mataharinya tadi yang dengan panjang gelombang sekian ini ya, 280 sampai 430. Nah, ini untuk yang M ini adalah molekul baik itu nitrogen maupun oksigen. Ini ada beberapa video mungkin teman-teman bisa melihat sendiri ya. Kemudian untuk NOx ini bisa terjadi dari gas kecoklatan ini ya, NO atau NO2. Nah, ini dampaknya bisa iritasi, gangguan pada paru-paru, meningkatkan sensitivitas pada alergi, dan juga infeksi gitu ya. Jadi dengan tingginya NO ini bisa secara tidak langsung akan meningkatkan infeksi ya. Memang penyebab langsungnya atau agen dari infeksi ini kan pastinya dari mikroorganisme yang patogen gitu ya, yang bisa menyebabkan penyakit, misalnya bakteri atau virus tertentu gitu ya. Tetapi karena ada pencemaran udara tadi, maka risikonya akan semakin meningkat gitu ya. Kemudian SO2 bisa menyebabkan iritasi sistem pernafasan gitu ya. Misalnya bisa mempersempit contoh lainnya ya, bisa mempersempit saluran pernafasan terutama yang memiliki asma dan juga iritasi tenggorokan dan edema. Nah, kita lihat berdasarkan data ya, data di Indonesia, ternyata memang tingkat kematian ya yang berhubungan dengan pencemaran udara itu masih sangat tinggi ya. Jadi kalau secara di dunia itu ada 5 penyakit respirasi ya, penyebab kematian tertinggi di dunia. Ini ada penyakit paru obstruktif kronis, ada pneumonia, kanker paru, tuberkulosis ini ya, dan juga asma. Dan ini ada sekitar 3,2 juta kematian ya totalnya ini tahun 2019. Nah, mungkin sekarang datanya sudah berubah, semoga semakin turun ya. Nah, ini ada beberapa faktor risiko ya, polusi udara. Untuk PPOK risikonya 36,6, pneumonia 32, asma 27, kanker 12, dan tuberkulosis 12%. Jadi ini karena adanya polusi udara, maka risiko-risiko penyakit ini bisa semakin meningkat. Jadi semakin mungkin kita mengalami ya, amit-amit ya jangan sampai ya. Ini beberapa video nanti bisa mempermudah kita memahami bagaimana terbentuk ozon dan juga nanti ada NO juga ya. Nah, ini ya smoke ini ya. Ini bisa di-setel nggak ya? Ini yang menarik ini ya. Oh, tidak bisa ya.
Oh, videonya kok nggak bisa di-play ternyata. Nanti disimak sendiri aja ya. Nah, ini ada beberapa peristiwa kasus besar juga ya terkait dengan polusi udara. Nah, kemudian ini baku mutu udara ambien ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan juga bisa dibandingkan dengan WHO ini ya. Kita lihat ini waktu pengukuran ya, ada 1 jam, ada 24 jam, ada 1 tahun gitu ya. Nah, untuk kita lihat di sini tadi ya, nah TSP ini kan paling besar ya, karena dia juga mencakup ukuran-ukuran yang lebih kecil ini ya. Nah, ini tentunya diukur di kondisi NTP ya, di normal temperatur dan juga normal tekanan ya. Nah, normal temperatur itu 25 derajat Celcius. Nah, makanya pada saat pengukuran nanti kita harus melakukan konversi. Nah, ini di aplikasi ya sudah bisa di-download gitu ya untuk ISPO-nya di beberapa daerah atau juga bisa memakai aplikasi lainnya juga sudah banyak ya saya rasa ya. Nah, ini beberapa stasiun ISPO di se-Indonesia gitu. Ini yang hijau baik gitu ya. Nah, ISPO ini merupakan indeks ya, indeks standar yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di suatu lokasi yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, estetika, dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, ini kita lihat ya tadi warna-warni gitu kan. Nah, ini yang baik itu yang hijau, terus ini ada biru, orange, merah, dan hitam itu sudah berbahaya. Nah, indeks ini dikembangkan ya agar masyarakat bisa lebih paham secara langsung gitu ya. Oh, kalau hijau masih oke. Oh, ternyata kalau orange maka kita harus minimal pakai masker gitu misalnya ya, atau mungkin tidak keluar rumah. Nah, di sini sudah termasuk parameter-parameter yang beberapa parameter yang sudah diukur ya. Di sini ada 7 parameter, ada PM10, 2,5, CO, NO2, SO2, ozon, dan juga hidrokarbon. Dan ini metode konversinya ya, ini didasarkan dari baku mutu, dan nanti ada persamaannya ya. Ini bisa dilihat di sini untuk lebih detailnya di Permenaker nomor 14 tahun 2020. Kemudian ini untuk konversi satuannya ya, konversi satuan di udara itu sangat penting ya. Jadi kalau konsentrasi itu kan satuannya massa ya, massa dibagi volume. Volumenya adalah volume udara ya. Ini tulisannya air tapi ini maksudnya udara ya. Nah, R ini atau udara kita itu termasuk fluida yang bisa dikompres gitu ya, jadi compressible fluid sehingga volume ini akan dipengaruhi oleh tekanan dan juga temperatur. Nah, makanya kita ngukurnya nanti kita konversi ke NTP ini ya, normal condition, jadi temperatur 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nah, kalau misalnya ada tulisan STP gitu ya di suatu hasil pengukuran atau di suatu laporan pencemaran udara gitu ya. Nah, itu artinya di suhu 0 derajat Celcius. Nah, ini sangat pengaruh ya karena volume udara tadi bisa sangat tergantung pada temperatur dan tekanan. Makanya kalau di baku mutu itu nah kadang ada N-nya ya di sini ya, di sebelum meter kubik ini, itu jadi satuannya mikrogram per M pangkat 3. Nah, N-nya ini bukan Newton ya, tapi normal ya. Kemudian untuk persamaan gas ideal nih saya rasa pelajaran SMA ya, VPV sama dengan NRT ini bisa kita manfaatkan untuk konversi ya. Jadi konversi dari satuan ppm ke mikrogram per meter kubik pada NTP gitu ya.
Ini saya rasa cukup teknis, bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya sudah ada ya. Nah, ini coret-coret-coret aja. Nah, tapi nyoretnya lumayan banyak nih ya. Nah, ini jadi 1 mikrogram itu sama dengan ppm kali molecule weight-nya atau berat molekul polutan tersebut dibagi 24,45 dikali 10⁻3. Nah, ini konversi-konversi lainnya bisa disimak sendiri ya. Nah, kemudian yang paling gampang ini kalau persentase dalam volume. Nanti kalau misalnya teman-teman baca data, terutama terkait dengan pencemar udara, harus lihat ya, nah persentasenya ini apakah persentase volume atau massa atau mungkin lainnya gitu ya. Nah, kalau persentasenya massa, kalau kita ingin convert ke ppm ini tinggal dikali untuk dari persen ya, dari persen ke ppm bisa dikalikan 10⁻4 ya atau 10.000. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan? Bu, izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan. Eh, saya ingin tanya terkait ISPO, Bu. Ini kebetulan saya s- masih bingung sebenarnya untuk yang ISPO ini sebenarnya apa perbedaannya ketika kita melakukan pengukuran eh, pengukuran udara ambien dengan mengkonvert baku mutu yang ada, karena ada beberapa instruksi, apalagi kalau kita yang di dunia usaha, pelaku usaha itu biasanya ada metodologi yang harus dilakukan dan periode pemantauannya, dan itu kadang saya tidak bisa membedakan antara pengukurannya dengan menggunakan uh, udara ambien dengan lab eksternal, dan ada juga yang menggunakan ISPO. Itu maksudnya apakah ada perbedaan sehingga ada dua metodologi yang berbeda atau seperti apa ya, Bu ya? Oke, baik, terima kasih Pak Syahri ya. Eh ini ya perbedaannya itu kita lihat tadi ya. Nah, masing-masing parameter tadi, kalau misalnya kita mengukur di udara gitu ya secara langsung, nah yang kita ukur itu adalah namanya konsentrasi ya, konsentrasi. Nah, ini kita lihat di sini satuannya tadi ya massa, nah ini mikrogram ya per volume udara tadi yang kita bahas ya. Jadi mikrogram per meter kubik. Nah, ini adalah konsentrasi yang kita ukur langsung secara aktual gitu ya. Nah, untuk bisa mungkin masyarakat atau mungkin lainnya atau stakeholder itu lebih paham gitu ya. Kan ini parameternya banyak ini ya, ada PM, ada SO, CO dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah indeks. Nah, indeks ini bukan konsentrasi, tapi ya sesuai namanya indeks ya. Jadi merupakan gabungan ya, gabungan dari keseluruhan parameter-parameter tersebut. Nah, untuk metode perhitungannya ini bisa dilihat di permen tadi ya. Nah, di sini saya tampilkan. Di sini ada tabel konversi tadi, ada indeks atas dan bawah gitu ya. Dan yang X ini ya, nah ini ISPO batas atas, batas bawah. Konsentrasi ambien dan juga konsentrasi bawahnya. Kemudian ini X-nya adalah hasil pengukuran kita tadi yang di lapangan secara aktual tadi ya, yang misalnya kita ngukur pakai alat. Nah, ini paling gampang alatnya ini CO dan juga ozon ya. Kita kan alatnya seperti remote aja gitu ya. Nah, itu adalah konsentrasinya. Konsentrasi nyata ini ya tulisannya ya, nyata hasil pengukuran. Nah, tadi kalau ngukur-ngukur tadi berarti masuknya ke XX ini ya. Nah, kemudian XB ini adalah konsentrasi ambien batas bawah ini ya.
Nah, kemudian nanti bisa dihitung saja gitu ya. Untuk gabungannya nanti juga ada persamaan sendiri, tapi di sini saya nggak nulis sih kayaknya. Nah, ini contohnya gitu mungkin agak detail ini ya. Nah, untuk perhitungannya tadi, misalnya kita ingin menghitung ISPU PM10 saja gitu ya. Nah, misalnya hasilnya sekian, 180, kemudian kita lihat ya untuk yang 24 jam, ini pengukurannya 24 jam. Oh, ternyata batas bawahnya ini 100, batas atasnya 200, sedangkan untuk yang X tadi, ini atas 350, bawah 150. Nah, tadi kan untuk XX-nya 180, gitu ya. Ini langsung dimasukkan saja begitu ya, kemudian ketemu indeksnya 65, begitu ya. Berarti masih 65 kalau di sini tergolong yang sedang ya, sedang. Jadi yang masih warnanya biru. Gitu kira-kira apakah bisa dipahami? Sebenarnya saya belum menangkap sih Bu, karena Hmm. kalau saya melihat udara ambien, saya paham Bu kalau misalnya untuk perhitungannya. Mm-mm. Terus yang Persoalannya di dibingungkan? sini kadang kalau di matriks gini Bu, ini semua parameter kan hampir sama ya Bu untuk udara ambien, dan Ibu juga mengatakan bahwa ini melakukan pengukuran. Persoalannya kalau kita di dunia kerja, kita kadang mengukur per 6 bulan Bu, per 6 bulan yang notabene kita tidak melakukan pengukuran lebih lanjut dengan mengkonvert perhitungan secara ISPU ini. Maksudku, kapan kita harus menggunakan metodologi secara perhitungan ISPU, kapan hanya cukup menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh laboratorium eksternal, gitu. Itu sebenarnya tergantung ininya ya, misal kalau tergantung dokumen lingkungannya ya. Jadi kalau di dokumen lingkungan itu kan sudah jelas ya, apakah kita menghitungnya itu konsentrasi atau dikonversi ke ISPU. Nah, tapi sepengetahuan saya pada umumnya semuanya cukup sampai di konsentrasi saja begitu ya. Kalau ISPU bisa jadi itu untuk pengetahuan masyarakat gitu ya. Kalau pengetahuan masyarakat, kalau masyarakat kan disodorkan konsentrasi nilai segini, mungkin kurang paham ya artinya apa gitu. Nah, supaya lebih paham, itu dikonversikan ke ISPU dengan berbagai metode perhitungan tadi gitu ya, sehingga masyarakat jadi tahu gitu, oh ini ternyata sudah bahaya nih gitu. Tapi kalau misalnya untuk pelaporan tadi, biasanya sih masuk ke konsentrasi saja, tidak sampai ke ISPU. Tergantung di docklingnya itu berbunyinya seperti apa gitu ya. Baik Bu, terima kasih atas pencerahannya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi barangkali? Ini tadi sampai ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke dispersi ya. Ini agak kimia ya. Nah, ini dispersi pencemaran udara. Nah, tadi ya dari sumber emisi yang berbagai macam tadi sudah kita bahas. Dan polutannya, nah kita kan mengenal ada beberapa mekanisme ya, mekanisme dispersi di udara ambien. Nah, ini pastinya ada peristiwa atau mekanisme secara fisik, kemudian secara kimia, itu ada masing-masingnya dan terjadi secara simultan gitu. Jadi tidak, oh ini fisik aja, oh, kimia aja, enggak, pastinya secara simultan. Nah, untuk mekanisme fisiknya itu ada terdiri adveksi misalnya ya, ada difusi turbulen dan juga
pengendapan ya atau deposisi. Nah, adveksi ini adalah transportasi horizontal ya oleh angin. Kemudian yang difusi turbulen ini adalah sesuai namanya ya turbulen gitu. Itu berarti secara acak gitu ya. Pergerakannya acak karena adanya turbulensi atmosfer. Nah, ini nanti dipengaruhi beberapa hal ya. Nanti kita lihat. Dan juga ini deposisi ya, ini paling mudah dibayangkan pastinya ya. Nah, deposisi atau pengendapan itu bisa terjadi karena hujan gitu misalnya ya. Jadi itu deposisi basah atau deposisi kering gitu ya. Ini polutannya menempel ke permukaan tanah atau tumbuhan gitu ya tanpa ada kehadiran hujan. Kemudian reaksi kimia atmosferik, nah tadi ya misalnya dari emisi NO gitu ya. Nah, dan juga volatile organic carbon pada saat ada paparan sinar matahari tadi gitu ya akan bisa membentuk polutan sekunder namanya ya. Nah, tadi ada disebut ada ozon, ada smoke fotokimia tadi ya. Nah, itu pasti harus melalui reaksi fotokimia. Sebentar ya. Ya, maaf saya lanjutkan sebentar ya. Tadi untuk reaksi-reaksi lainnya ada asidifikasi dan nitrifikasi tadi sudah kita bahas ya. Ini sebenarnya bukan nitrifikasi ya, harusnya untuk reaksi dengan air gitu ya. Kalau nitrifikasi ini kan oksidasi ya. Kemudian untuk beberapa faktor yang mempengaruhi
dispersi ya. Dispersi itu kan penyebaran polutannya begitu ya. Nah, ini bisa sangat tergantung dari kecepatan dan arah anginnya. Pastinya ini paling mudah dipahami gitu ya. Kemudian ada stabilitas atmosfer. Nah, ini sangat tergantung pada gradien suhu vertikal gitu ya. Jadi suhu di troposfer itu dari bawah ke atas itu kan bisa beda-beda gitu ya. Kemudian inversi suhu ya. Jadi ketika suhu meningkat dengan ketinggian, maka polutan bisa jadi justru tertangkap gitu di lapisan bawah. Nah, ini sering terjadi jika bentuk topografinya itu berupa lembah gitu ya. Sebentar ya, maaf. Kemudian tadi ya kecepatan arah angin bisa mentransportkan ya polutan tersebut secara horizontal atau ini kita namakan adveksi, dan juga menentukan arah penyebarannya atau plume itu ya kita sebutnya, penyebaran dispersi ini dari sumber emisi. Nah, kalau misalnya kecepatan anginnya rendah, maka polutan itu terkonsentrasi ya di dekat sumbernya, sehingga penduduk di sekitar itu lebih rentan. Nah, sebaliknya jika kecepatan angin tinggi, polutan bisa tersebar luas, tetapi bisa mencapai daerah yang jauh dari sumber. Nah, biasanya kita pengukurannya dengan anemometer dan juga wind vane ya untuk arahnya. Dan biasanya kita gunakan data di 10 meter dari permukaan tanah. Ini standar meteorologi. Nah, kan pastinya angin itu berubah-berubah gitu ya, arah dan juga kecepatannya. Nah, maka kita bisa membuat ini ya namanya windrows ini ya, mawar angin untuk melihat dengan mudah gitu ya dominan arah anginnya itu ke arah mana atau dari arah mana gitu. Dan juga kecepatannya seberapa besar gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk warna itu menggambarkan kecepatan anginnya, kemudian yang persentase ini frekuensinya gitu ya. Jadi kita lihat di sini kita biasanya menyebutnya adalah prevailing wind gitu ya. Jadi arah angin dominannya begitu. Nah, ini tergantung settingannya apakah Windows ini menggambarkan arah angin dari gitu ya atau menuju gitu ya. Nah, tetapi secara default biasanya dari gitu ya. Jadi kita lihat di sini dari arah tenggara menuju ke barat laut itu ternyata paling dominan gitu ya. Ini kita lihat ini sudah mencapai 10% lebih begitu ya. Dan juga kecepatannya juga hingga 40 meter per second gitu. Kemudian stabilitas atmosfer. Nah, ini dari segi suhu tadi ya. Nah, biasanya ditentukan oleh lapse rate atau laju penurunan suhu dengan ketinggian. Jadi ada ini lumayan kimia ya. Ada lapse rate aktual, kering adiabatik dan lembab adiabatik. Nah, biasanya kita klasifikasikan menjadi 6 kelas. Itu ada kelas A, B, C, D, dan F. Nah, kita lihat ya untuk kelas A ini sangat tidak stabil. Nah, ini polutan cepat menyebar dan misalnya contoh di siang hari udara cerah, angin lemah gitu ya. Nah, ini sebenarnya merupakan berita baik gitu ya. Karena polutannya dari sumber bisa cepat terdispersi, berarti kan artinya semakin menjauh itu bisa jadi konsentrasinya semakin menurun gitu ya. Jadi tidak memapari orang di sekitarnya dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, kemudian ini semakin ke bawah, ini semakin stabil gitu ya. Nah, misalnya yang F ini ekstrim stabil, nah ini polutan sangat terakumulasi. Ini misalnya
di malam yang dingin gitu ya, tanpa angin sama sekali. Nah, makanya kalau teman-teman hobi, ini bukan nakut-nakutin ya, hobi jogging di malam hari, nah ini perlu hati-hati begitu ya dengan di kondisi di outdoor pada saat malam itu biasanya polutan itu tidak mudah terdispersi ke atas begitu ya. Sehingga bisa jadi konsentrasinya relatif lebih tinggi daripada saat siang hari terutama jika anginnya hampir tidak ada begitu ya. Nah, ini contohnya ya, contoh dari cerobong mungkin paling gampang kita lihat ya. Nah, ini sumbu X ini perubahan temperatur, nah ini adalah ketinggian. Nah, kita lihat kalau trennya seperti ini ya, temperaturnya rendah, ketinggiannya besar gitu ya. Nah, maka dia masuk ke yang tidak stabil ini ya. Nah, kalau misalnya dia semakin stabil, nah ini bisa jadi seperti ini gitu ya. Kemudian inversi suhu ini adalah fenomena ketika suhu meningkat dengan ketinggian bukan menurun seperti normalnya gitu. Akibatnya udara hangat di atas bisa bertindak sebagai penutup atau cap gitu ya sehingga menahan udara dingin dan polutan di bawahnya. Nah, misalnya polutan seperti CO, PM, NOx terjebak di lapisan bawah menyebabkan smog atau kabut asap gitu ya. Contoh di Jakarta, New Delhi, dan Los Angeles gitu ya. Kemudian kelembapan dan juga curah hujan ini juga sangat mempengaruhi terutama melalui mekanisme deposisi basah atau wet deposition. Dan dengan kelembapan tinggi bisa memicu reaksi kimia tertentu misalnya pembentukan asam dan juga nitrat dari NO2. Dan bisa meningkatkan higroskopisitas partikel gitu ya. Nah, kemudian radiasi matahari ya pastinya akan mempengaruhi reaksi-reaksi yang terjadi di atmosfer, sehingga pembentukan ozon troposferik dan smog fotokimia bisa lebih dominan ya gitu. Nah, karena peristiwa tadi ya beberapa kejadian besar smog fotokimia yang menyebabkan banyak kematian itu, salah satu solusinya adalah tidak diperbolehkan membakar batu bara di rumah-rumah gitu ya. Ini juga bisa mempengaruhi stabilitas atmosfer yang tadi kita bahas. Nah, sinar matahari yang kuat akan meningkatkan ketidakstabilan. Jadi, ya alhamdulillah kita berada di negara tropis ya, sehingga stabilitas atmosfer kita cenderung tidak stabil gitu ya. Sehingga polutan kita sangat mudah terdispersi. Nah, kita bisa bayangkan ya kalau orang bakar-bakar sampah, kan itu apa namanya ya? Tadi asapnya kan tidak stagnan gitu ya, seperti ini gitu paling ini ya. Tapi bisa lebih menyebar gitu. Tapi ini bukan berarti membenarkan pembakaran sampah gitu ya. Pastinya orang-orang di sekitarnya juga bisa mengalami dampak gitu. Sebentar ya. Maaf ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini radiasi matahari ya berikutnya yang mempengaruhi kondisi meteorologi yang mempengaruhi persebaran atau dispersi polutan. Nah, radiasi matahari tadi jelas ya bisa mengaktifkan reaksi fotokimia, baik itu ozon troposferik maupun smog. Nah, ini tadi udah ya, dan juga stabilitas atmosfer. Bentar.
Kemudian ini topografi, nah ini efek lereng dan lembah, itu juga bisa mempengaruhi ya pada siang hari udara naik di lereng sehingga transportasi vertikal polutan bisa terjadi. Nah, tapi sebaliknya nih, nah malam hari udara dingin bisa mengalir ke lembah dan terakumulasi. Kemudian efek lautan dan daratan, nah angin laut dan juga angin darat bisa mempengaruhi arah penyebaran harian dan juga menyebabkan sirkulasi lokal dan pengumpulan polutan di area pantai. Nah, mungkin ini berikutnya pekan depan ya. Untuk pekan depan jangan lupa kita ada tugas gitu ya, ada tugas untuk paper. Nah, itu nanti membentuk kelompok saja ya, satu kelompok 2 orang, nanti dipresentasikan secara singkat begitu ya. Nanti setelah sedikit paparan dari saya nanti bisa presentasi. Itu mungkin untuk hari ini untuk sisa waktu bisa diisi dengan mulai pengerjaan tugas dan mungkin juga bagi yang berpuasa bisa mulai bersiap ya untuk berbuka. Gitu, apakah sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Untuk presensi tadi sudah saya presentasikan semua ya, ini hadir semua, alhamdulillah. Baik, kalau misal tidak ada ya lagi yang bertanya, mungkin bisa kita akhiri ya untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, saya izin live. Makasih Bu. Iya.